Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ganjil 2, beranggotakan saya sendiri, Yani Eka Putri, dan teman saya Nurul Fadilah, Alia Putri Afifah, dan juga Sabrina Ramadhani. Kami akan menjelaskan tentang PAGT luka bakar. Jadi yang pertama itu, asesmennya itu ada data antropometri yang kita dapat itu berat badannya 63 kg, tinggi badannya 158 cm. Lalu kita peroleh IMT-nya merupakan 25,23 kg per meter kubik. Jadi dapat kita peroleh kalau dia merupakan orang gemuk atau overweight. Nah, ini data biokimia yang kami peroleh karena pasien melakukan pemeriksaan lab, yaitu ada hemoglobin, leukosit, eosinofil, basofil, neutrofil, lemfosit, monosit, eritrosit, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombosit, PPT, APTT, HBsAg. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium, beberapa hasil data yang ditemukan termasuk dalam kategori normal. Namun beberapa data menunjukkan bahwa angka merujuk pada angka di bawah normal seperti lemfosit, hemoglobin, dan nilai yang cukup rendah itu ada di eritrosit dan hematokrit. Lalu selanjutnya ada data klinis yang kita peroleh adalah tekanan darahnya, yaitu hanya 168/90 mmHg yang masuk ke kategori tinggi, dan suhunya yang merupakan 37,5 derajat Celcius yang masuk juga ke kategori tinggi. Selain itu, pasien terpleset dan jatuh di bak berisi air panas yang mengakibatkan luka bakar melepuh 27%. Setelah dilakukan pemeriksaan klinis, suhu tubuh dan tekanan darah tinggi pasien juga termasuk ke dalam golongan tinggi. Lalu yang keempat itu ada data riwayat pasien. Nah, menurut data yang didapatkan pasien memiliki pola makan yang teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dan juga rutin konsumsi buah dan sayur. Pasien juga sering mengkonsumsi teh manis setiap hari sebanyak 2 kali sebagai selingan makan. Jadi ini hasil wawancara makan yang kita dapatkan selama kurang lebih seminggu. Dari hasil wawancara makan tadi dapat kita peroleh bahwa energi yang biasa dikonsumsi pasien adalah 1.600,8 kilokalori dan protein 5 gram dan karbohidratnya ada 191,2 gram. Dari tabel di bawahnya kita dapat melihat bahwa standar RS yang diperlukan adalah 2.335 kilokalori energi, 94,5 gram protein, 77,8 gram lemak, dan 321 gram karbohidrat. Sehingga lalu selanjutnya ada riwayat personal. Yang pertama, riwayat personal pasien merupakan seorang wanita dengan umur 45 tahun, dan riwayat medisnya yang pertama pasien mengalami luka pasien juga kekurangan sel hemoglobin, lemfosit, eritrosit, Selanjutnya ada diagnosis. Nah, berikut rincian diagnosis yang didapatkan dari hasil. Yang pertama ada NI 2.1, yaitu asupan oral yang tidak adekuat. Etiologinya adalah berkaitan dengan asupan makanan yang tidak bervariasi. Kurangnya energi kurang dari 100%, hanya kebutuhan protein yang terpenuhi. Sementara asupan gizi lainnya masih kurang. Nah, yang kedua ada NI 2.8, komposisi atau modalitas nutrisi parental kurang optimal. Berkaitan dengan bentuk pemberian nutrisi secara intravena belum optimal. Lalu, sign atau simptomnya, melihat dari hasil recall, nutrisi pasien tidak semuanya di mana protein hanya 72%,
karbohidrat 51%, sedangkan konsumsi asupan lemak yang tinggi, yaitu 159%. Nah, lalu NC331, yaitu kelebihan berat badan dewasa. Berkaitan dengan hasil perhitungan IMT pasien, dari data yang ada, IMT pasien tergolong dalam gemuk atau overweight, yaitu 25,23 kg per meter kubik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina Ramadhani. Oke, terima kasih untuk Riri waktunya. Di sini saya menjelaskan tentang intervensi dari PGT ini. Yang pertama ada tujuan dari diet. Yang pertama itu meminimalkan respon stres metabolik dengan mengontrol suhu lingkungan dan rasa nyeri, mempertahankan balance cairan dan elektrolit serta perawatan luka dini. Yang kedua itu ada memenuhi kebutuhan gizi dengan memberikan energi ataupun asupan dengan energi, protein dan mikronutrien yang adekuat untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan yang tidak diinginkan, yaitu lebih dari 10%, serta mempertahankan balance nitrogen positif. Yang ketiga, itu ada mencegah stres pada saluran cerna dengan pemberian enteral nutrisi secara berlanjut dan antacid jika diperlukan. Yang keempat, ada mencegah terjadinya komplikasi karena overfeeding. Dan yang terakhir, ada membantu perbaikan dan mengembalikan untuk aktivitas normal. Selanjutnya ada syarat dietnya. Yang pertama itu ada memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengontrol berat badan dan status gizi normal. Yang ketiga, ada menentukan kebutuhan energi dan dengan standar emas yang menggunakan indirect calorimetry. Yang keempat, ada kebutuhan protein dengan 1,5 gram dikali BBI. Yang kelima, ada kebutuhan lemak kurang dari 30% dari total energi dan 2-3% asam linoleat dari kebutuhan lemak tersebut. Yang selanjutnya ada kebutuhan karbohidrat di mana 50-55% dari total energi, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan cairan secara 24 jam di mana dengan rumus 4 kali BB dikali persentase LPP. 50% total cairan diberikan dalam waktu 8 jam pertama dan sisanya akan diberikan selama 16 jam berikutnya. Di sini bentuk makanan yang akan dibuat itu lunak dan pemberian makanan secara oral. Jenis dietnya itu diet tinggi energi dan protein, karena untuk memenuhi kebutuhan energinya. Setelah itu ada perhitungan kebutuhan pasien per hari dengan rumus formula CL, yaitu 1000 dikali LTP tambah 25 kali persentase LTP. 1000 dikali 1,66 LTP itu dan ditambah 25 kali 27 yang menghasilkan 2335 kalori. Dengan proteinnya 1,5 kali BBA yaitu 1,5 kali 63 menghasilkan 94,5 gram, sedangkan lemak membutuhkan 30% dikali 2335 dibagi 9 sama dengan 77,8 gram, dan asam linoleat itu 3% dari lemak yaitu 2,3 gram. Selanjutnya, oke. Untuk karbohidrat itu kita memakai 55% dikali total energi dibagi 4 yaitu hasil 321 gram. Sedangkan untuk cairan menghasilkan yang seharusnya diberikan itu 7.056 mili, di mana 50% di jam pertama diberikan 3.528 mili dengan 441 mili per jam, sedangkan 50% lebihnya diberikan secara 16 jam berikutnya dengan 220 mili per jam. Kebutuhan vitamin dan mineral itu ada dari AKG 2019, vitamin A 600 REE, vitamin D 15 mcg, vitamin E 15 mcg, vitamin K 55 mcg, vitamin B1 dan B2 1,1 mcg, vitamin B3 14 mg, kalsiumnya 1000 mg, fosfornya 700 mg, magnesiumnya 340 mg, sedangkan besi 18 mg, iodium 150 mcg, sengnya 8 gram, selenium 25 mcg, mangan 1,8 mg, dan seterusnya. Bisa di next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perencanaan menu diet yang diberikan kepada pasien. Yang pertama itu pada pagi hari
hari pada pukul 7 itu diberikan nasi tim. Dia itu bahannya nasi, bahan penukarnya itu 1 mangkok kecil, beratnya 100 gram. Terus yang kedua ada semur daging, yaitu bahannya daging sapi, dia bahan penukarnya itu 1 potong sedang, dia beratnya 50 gram. Terus ada tahu goreng yang berisi dari tahu 2 buah yang mempunyai berat 80 gram, serta ada gula pasir 5 sendok makan yang mempunyai berat 5 gram, dan sayur bayam itu terdiri dari bayam dengan bahan penukarnya itu 1 mangkok kecil. Dia itu mempunyai berat 100 gram. Nah, selingan paginya itu ada buah-buahan sama susu. Buah-buahannya itu ada stroberi 3 buah sedang sama 1 buah pir. Stroberinya mempunyai berat 50 gram dan pirnya mempunyai berat 200 gram. Serta susunya itu ada susu skim, dia mempunyai 1 gelas sedang, terus berukuran 250 ml, serta gula pasir 1 sendok makan itu 10 gram. Lalu ada makanan siang, yaitu ada nasi tim dengan 1 porsi kecil, mempunyai berat 100 gram, terus ada ayam filet, daging ayam, 1 buah sedang, mempunyai berat 50 gram, serta margarin 1 sendok makan, mempunyai berat 20 gram. Untuk sayurnya ada wortel 1/4 buah dengan berat 25 gram, ada sawi hijau 3 lembar, mempunyai berat 20 gram, dan labu siam 1 buah mempunyai berat 50 gram, serta jagung kuning 1 buah mempunyai 100 gram beratnya. Selanjutnya selingannya, yaitu ada jus mangga dengan puding. Jus mangganya itu 1 gelas dengan ukuran 250 gram, ditambah dengan gula pasir setengah sendok makan itu mempunyai berat 5 gram, serta puding susu 1 mangkok kecil mempunyai berat 100 gram. Dan untuk makan malamnya, yaitu ada nasi tim, 1 porsi kecil, yaitu beratnya 100 gram, dan ikan patin, ada 1 irisan, itu mempunyai beratnya 100 gram, serta ada sayurnya yang terdiri dari bayam setengah ikat, yaitu 25 gram, wortel 1/4 buah 25 gram, dan jagung 1 buah dengan berat 100 gram, serta labu siam yang mempunyai 1 buah mempunyai berat 25 gram. Dan untuk tahu tempenya itu, tahunya 2 buah dengan berat 80 gram, serta tempe 2 potong, itu berukuran beratnya 100 gram. Untuk selingan malamnya, yaitu ada susu skim sama buah. Susu skim ini 1 gelas sedang berukuran dengan 250 gram, ditambah dengan gula pasir 1 sendok makan, yaitu 10 gram, dan buah melon serta jeruk. Melonnya 1 potong sedang berukuran 100 gram, jeruknya 1 buah mempunyai berat 60 gram. Sehingga total yang diberikan kepada pasien ini mempunyai total energinya itu 2.337,8 dan protein 88,9 gram, lemak 55,0 gram, dan karbohidrat itu ada 300 sebentar. Total kebutuhannya itu ada 2.335 dan ada 94,5 serta 77,8, dan untuk karbohidratnya itu 321 gram. Selanjutnya ada perhitungan zat gizi mikronya, yaitu vitamin A-nya itu ada 1991,8 mikrogram, terus ada karotin 4,3, dan ada vitamin E dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Parameternya itu ada berat badan. Itu kondisinya itu sulit untuk dimonitor karena kondisi pasien yang inabilitas untuk berjalan. Dia itu melakukan kondisi klinisnya itu terkait melakukan monitoring status gizi pasien secara general berdasarkan bagian tubuh dan penentuan status gizi. Terus kondisi ini didukung dengan menggunakan beberapa data perbaikan.
Nah, ada juga yang harus dilakukannya itu dilakukannya setiap minggu sekali saat fase akut dan 1 kali sehari saat fase flow. Terus ada tinggi badan, selanjutnya ada sulit untuk dimonitor karena pasien sulit untuk berdiri tegak. Nah, dia itu penelusurannya melalui data media pasien. Dia dapat dilakukan pengukuran dengan posisi terlentang, dengan skala pengukuran tertentu, atau dengan pita meteran. Ini dilakukan pada saat admisi. Kalau indeks massa tubuh, dia pada IMT lebih dari skala normal, yaitu 25,23 kg per meter persegi, termasuk kategori gemuk atau overweight. Dia itu menggunakan rumus IMT, yaitu berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Dilakukan setiap minggu. Ada juga evaluasi jaringan otot wajah. Dia dilakukan evaluasi asupan makanan padat dan merupakan suatu pertimbangan tanda fisik malnutrisi. Dia juga evaluasi tanda gejala dilakukan setiap bulan. Dilakukannya bulanan. Baik, menjelaskan sedikit tentang leaflet. Di sini terkandung beberapa informasi seperti data pasien, perencanaan menu sehari, catatan konselor, yaitu yang harus dilakukan monitoring pada status gizi pasien dan evaluasi asupan makan pasien, data antropometri seperti berat badan, tinggi badan, status gizi, kebutuhan energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Begitupun menu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Terdapat juga definisi diet luka bakar, syarat, dan tujuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.